Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di review laga PSM Makassar. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat untuk PSM Makassar yang kini kembali melaju ke AFC Cup musim 2023-2024 setelah mereka menang dengan skor telak 4-0 atas wakil dari Myanmar, Yangon United, di babak playoff yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Rabu 23 Agustus 2023 yang kick off-nya digelar malam hari. Nah, Tribuners, kita langsung saja bahwa kemenangan ini menjadi semacam pembuktian tersendiri bagi PSM Makassar bahwa tim berjuluk ayam jantan dari timur ini, tim Yuku Eja, tim pasukan Ramang, memiliki DNA Asia. Secara 4 tahun berturut-turut atau dalam 3 edisi PSM selalu berhasil tampil di AFC Cup. Ini satu pembuktian bahwa PSM salah satu tim terbaik di Indonesia, dan untuk prestasi di Asia mungkin belum ada yang lebih baik atau lebih konsisten dibanding dari PSM Makassar. Musim sebelumnya, musim lalu atau tahun lalu, PSM juga tampil cukup baik, mampu menembus partai final zona ASEAN AFC Cup. Dan musim ini meskipun harus memulai dari babak playoff, mereka bisa membuktikan bahwa tempat mereka adalah di fase grup nantinya di AFC Cup. Nah, sebelum jauh kita melihat bagaimana perjalanan PSM Makassar nantinya di AFC Cup musim ini, kita bahas terlebih dahulu. Tentunya Tribuners pasti ingin tahu lebih banyak soal bagaimana jalannya skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares sehingga mampu memenangkan pertandingan menghadapi Yangon United dengan skor yang sangat-sangat telak 4-0. Sebab tentu Tribuners, apalagi para fans PSM ini, cukup penasaran karena pertandingan ini tidak ditayangkan secara langsung. Artinya ya masih banyak yang ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya jalannya pertandingan ini. Nah, langsung saja di layar dari Tribuners sudah terlihat susunan pemain dari kedua tim, PSM Makassar di sisi kiri, Yangon United di sisi kanan. Kita ke Yangon United dulu. Yangon United sebagai tim tamu pada pertandingan ini tidak banyak melakukan perubahan kala pertandingan terakhir mereka di babak playoff juga, playoff AFC menghadapi wakil dari Brunei, DPNM FC. Mereka menggunakan taktik 3-5-2, Satnaing di posisi penjaga gawang, lalu di posisi lini belakang ada Turencio, Keopoe, David Huitan. Kemudian di lini tengah ditumpuk 5 gelandang, ada Habila, ada Hiliang Bobo, ada Suintaing, kemudian ada Yang Naing O, kemudian di depan ada Wakar Naing, Yankoe, dan Hitai. Sementara itu PSM Makassar melakukan sejumlah perubahan. Starting mereka kalau kita tarik dari pertandingan terakhir mereka ya di Liga 1 menghadapi Persebaya pada pekan ke-9, saat menghadapi Yangon ada perubahan di mana kita lihat dulu secara skema. Tetap Bernardo Tavares menggunakan taktikal 3-5-2, kemudian Reza Arya menjadi
kiper utama. Yang menjadi perubahan ini di 3 back atau 3 pemain belakang PSM, Yuran Fernandes, Yance Sayuri sisi kiri, Yuran di tengah, kemudian Saprudin Tahar. Saat menghadapi Persebaya, Saprudin Tahar harus absen karena kartu merah di laga pekan sebelumnya atau di pekan ke-8 saat menghadapi Bali United. Namun di pertandingan ini Saprudin kembali dipercaya turun sebagai starter. Lalu di 2 posisi gelandang bertahan yang dimainkan oleh PSM, Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama. Lalu menariknya adalah Ananda Rehan yang kembali setelah menjalani pendidikan kepolisian. Meskipun sudah dimainkan saat menghadapi Persebaya, tapi saat itu Ananda Rehan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di laga menghadapi Yangon United ini, di playoff AFC ini, Ananda langsung dimainkan sebagai starter. Dia memang tipikal pemain gelandang petarung yang menjadi andalan PSM Makassar musim lalu dan tercatat sebagai salah satu kandidat atau nominator pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu, dan dia dipercaya kembali bermain. Dia bermain cukup baik. Kemudian ada Kenson Ambu percaya sebagai starter, bermain sebagai gelandang serang. 2 gelandang sayap, ada Yakob Sayuri di sisi kiri, lalu Zaki Asraf di sisi kanan. Sementara itu di lini depan Everton Nascimento dipercaya berduet dengan Adilson Silva. Keduanya sempat dimainkan saat bermain sejak menit pertama ya, menit awal saat menghadapi Persebaya, meskipun keduanya tampil kurang maksimal. Namun saat menghadapi Yangon United, Everton dan Adilson mampu berbicara banyak, mampu menjawab semua kritikan. 4-0 PSM menang dan ada andil Everton Nascimento dan Adilson Silva di situ. Nah, kita bahas dulu untuk gol pertama. PSM Makassar sejak menit pertama di jalannya pertandingan langsung menekan Yangon United. Meskipun seperti biasa kita ketahui taktik Bernardo Tavares ini tidak banyak mengandalkan ball position, tapi dia bermain efektif, sangat-sangat efektif. Terbukti di menit ke-6 Adilson Silva langsung mencetak gol. Ini berawal dari umpan dari Saprudin Tahar, kemudian sejumlah pemain PSM berada di area kotak penalti, termasuk Adilson. Yuran Fernandes juga naik saat itu. Nah, bola berawal dari Saprudin yang memberikan umpan ke Yuran Fernandes, lalu Yuran melihat posisi Adilson yang belum terjebak offside ya, lalu melepaskan umpan umpan terobosan. Adilson yang menerima bola langsung tepat berada di depan gawang, melepaskan tembakan keras ini pada menit ke-6 ini. Akhirnya terciptalah gol pertama untuk PSM. Menit ke-6 PSM sudah unggul. Ini membuktikan bahwa PSM pada laga ini betul-betul ingin memenangkan laga, betul-betul ingin membalaskan 2 kekalahan sebelumnya mereka derita di Liga Domestik, di kompetisi domestik Liga 1 Indonesia. Setelah mereka unggul menit ke-6, PSM tidak mengendorkan serangan. Bahkan mereka terus mengancam gawang dari Yangon United. Meskipun Yangon setelah tertinggal, mereka mencoba terus untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar, tetapi lini pertahanan PSM yang dijaga oleh Yance Sayuri, Yuran Fernandes, Saprudin
Tahar hingga dibantu Ananda Raihan dan Akbar Tanjung ini cukup solid, membuat para pemain dari Yangon cukup kewalahan. Nah, pada menit ke 36 PSM kembali mampu unggul. Ini berawal dari adanya sepak pojok yang diterima oleh Yangon United. Terlihat saat itu para pemain Yangon coba membantu naik ke atas untuk menerima umpan dan berharap terjadi gol. Posisinya adalah ada umpan crossing, namun berhasil digagalkan oleh pemain PSM. Lalu terlihat Yuran memberikan umpan ke Yakob Sayuri setelah mendapat bola. Nah, disinilah kemudian Yakob memberikan umpan ke Everton. Everton berlari begitu cepat hingga mampu tinggal berduel dengan Turan Soe, tapi ia bisa memenangkan. Selanjutnya Everton melepaskan tembakan, meski tidak keras ya, tapi mengarah dan kiper hanya bisa pasrah. 2-0 untuk PSM Makassar di menit ke 36. Kemudian setelah unggul 2-0, PSM semakin nyaman, bahkan beberapa peluang emas berhasil diciptakan, termasuk gol dari peluang Kenzo Nambu. Ini salah satu peluang terbaik juga. Sayangnya sepakan dari Kenzo Nambu itu hanya membentur tiang gawang. Jika ini gol, maka ini akan menjadi kado yang kian lengkap untuk Kenzo, karena di hari pertandingan ini Kenzo Kenzo dalam sedang merayakan ulang tahunnya yang ke 31 ya kalau tidak salah, kalau bukan 30. Nah, memasuki babak kedua, PSM tidak langsung melakukan perubahan atau pergantian pemain karena Tapares percaya bahwa tim ini masih dalam posisi on fire, siap untuk memberikan penampilan terbaiknya dan masih berambisi untuk menambah jumlah gol. Dan terbukti baru 5 menit berjalan babak kedua, atau tepatnya di menit ke-50, kembali tercipta 1 gol dan PSM unggul 3-0 di menit 50. Itu gol dari Yakob Sayuri. Ini cukup menarik karena skemanya itu mengandalkan umpan-umpan 1-2 ya antar pemain, di mana ini berawal dari serangan balik. Yance memberikan umpan ke Yakob, kemudian Yakob memberikan umpan ke Nascimento mengembalikan lagi ke Yance Sayuri yang menerobos, lalu memberikan umpan kembali ke Everton. Nah, disinilah Everton memberikan umpan terobosan ke Yakob Sayuri. Yakob melepaskan tembakan dan terjadi gol. Ini skema yang sangat menarik karena melibatkan 3 pemain saling umpan 1-2 dan mengecoh atau mengobrak-abrik pertahanan dari Yangon United dan membuat kiper dari Yangon itu kesulitan untuk membaca arah bola ketika Yakob melepaskan tembakan. 3-0 untuk PSM di menit ke-50. Setelah unggul 3-0, PSM
mencoba untuk bermain position, bermain lebih mendelay pertandingan, tapi bukan berarti bermain di area pertahanan sendiri. Mereka mencoba untuk menguasai, melihat bagaimana para pemain Yangon mencoba melakukan perubahan demi bisa mengejar ketertinggalan. Dan memang terlihat Yangon sempat beberapa kali mendapat peluang, hanya saja Reza Arya di pertandingan ini tampil cukup gemilang. Ada 2 atau 3 penyelamatan ya yang dilakukan oleh Reza Arya. Ya, petaka kembali terjadi di gawang Yangon United, tepatnya pada menit ke-61. Saat itu ada sepak pojok untuk PSM Makassar, di mana ada umpan dari Yanca Sayuri langsung menuju ke area kotak penalti yang United. Bola berhasil direbut oleh Everton, kemudian Everton memberikan umpan dengan kepalanya ke Adilson Silva. Adilson yang dalam posisi membelakangi gawang dengan sigap mengambil keputusan untuk membuat mengambil aksi tembakan salto atau tembakan gaya roda sepeda terbalik. Nah, keputusan ini sangat tepat karena membuat kiper dari Yangon United itu tidak menyangka bahwa Adilson tidak mengontrol bola terlebih dahulu, tapi langsung melepaskan tembakan saltonya yang berbuah gol keempat. Dan ini menjadi gol terakhir untuk PSM Makassar, dan Adilson membuktikan dirinya meskipun ia seret gol di kompetisi domestik, tapi di AFC Cup, utamanya di playoff ini, sejauh ini ia sudah mencetak brace. Dan ini betul-betul sebuah pembuktian bahwa kerja keras yang dilakukan Adilson Silva sejauh ini sudah membuahkan hasil. Tentu ini akan menjadi sinyal yang cukup baik untuk PSM Makassar, mengingat di kompetisi domestik mereka harus bermain kurang tidak begitu konsisten ya, kurang konsisten, artinya dalam beberapa pertandingan mampu mereka menangkan, namun di beberapa pertandingan lainnya mereka juga harus mengalami kekalahan karena salah satu faktornya adalah lini depan kurang tajam, termasuk Adilson Silva. Namun pembuktiannya di AFC Cup, mudah-mudahan ini, tentu fans dari PSM Makassar berharap dengan 2 gol yang diciptakan Adilson di pertandingan ini bisa semakin meningkatkan kepercayaan dirinya dan membantu PSM Makassar tampil lebih baik lagi ke depannya. Nah, di pertandingan ini juga terlihat, memang kita lihat bahwa Bernard Tavares cukup berani, kan beberapa pemain-pemain utama mereka cadangkan, termasuk William Pluim sang kapten. Pluim memang absen pada laga pekan ke-9 saat menghadapi Persebaya United. Di pertandingan ini ia dimainkan sebagai pemain pengganti, menggantikan Everton Nascimento di babak kedua. Lalu Donald bisa juga masuk. Ada banyak pemain yang dimainkan di pertandingan di babak kedua, utamanya Andi Harjito masuk juga, Ricky Pratama, Rizky Eka yang sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persebaya di pertandingan ini ya dimainkan juga di babak kedua, meskipun ya para pemain ini belum mampu mencetak gol tambahan, namun setidaknya ada upaya baik, termasuk ada 2 peluang sepakan dari William Pluim meskipun tidak berbuah gol. Nah,
Itu mungkin untuk jalannya pertandingan untuk babak playoff ini, di mana PSM Makassar mampu menang dengan skor 4-0 dan memastikan PSM melaju ke fase grup AFC Cup 2023-2024. Nah, di fase grup AFC Cup kita ketahui bersama ada pembagian zona, di mana ada 2 grup untuk zona ASEAN. Nantinya untuk zona ASEAN atau pembagian grup di AFC Cup akan dilakukan pada Kamis 24 Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia. Perwakilan PSM di sana, manajer ada Fajrin sudah hadir dan akan melakukan pengundian. Adapun untuk pembagian pot PSM Makassar di AFC Cup ini, utamanya di zona ASEAN ya, dia berada di pot keempat bersama dengan Central Coast Mariners, ini tim papan atas Australia ini. Lalu Phnom Penh Crown dari Kamboja dan PSM tentunya, ada 3 tim di pot 4. Nah, tim-tim di pot 4 ini nantinya akan bergabung di grup yang diisi oleh tim-tim yang ada di pot 1, pot 2, dan pot 3. Ya, di pot 1 itu ada Haing Pong, wakil dari Vietnam, Dynamic Hercebu dari Filipina, Terengganu dari Malaysia, kemudian di pot 2 ada MacArthur dari Australia, ini juara Australia kalau tidak salah, ini Liga Australia. Kemudian Hougang United dari Singapura, lalu Bali United wakil dari Indonesia juga berada di pot 2. Kemudian di pot ketiga Sang United dari Myanmar, Stallion Laguna dari Filipina, dan Sabah FC dari Malaysia. Nah, meskipun PSM beda pot dengan Bali United, namun dipastikan PSM tidak akan satu grup dengan Bali United karena ada ada satu regulasi bahwa tim atau klub dari satu negara yang sama itu tidak boleh bertemu di satu grup, di fase grup di AFC Cup. Jadi PSM sendiri berpotensi akan bertemu dengan wakil-wakil dari kemungkinan Vietnam, Filipina, Malaysia, Australia, Singapura, Myanmar maupun Kamboja. Kamboja enggak ya? Dari Myanmar itu yang akan menjadi calon lawan dari PSM Makassar. Ya, kita doakan saja PSM bisa mampu menampilkan permainan terbaiknya di AFC Cup dan melaju jauh, bisa melampaui capaian mereka musim lalu, yakni di final zona ASEAN. Mudah-mudahan serta PSM bisa bermain di pertandingan atau mewakili ASEAN di babak interzone nanti AFC Cup. Dan untuk pertandingan terdekat, PSM akan bermain di Liga 1 kembali pada pekan ke-10 tanggal 28 Agustus 2023 menghadapi Persis Solo di Stadion B.J. Habibie, tim yang saat ini dibela oleh Ramadan Sananta, mantan bomber PSM Makassar musim lalu. Apa yang akan terjadi di laga tersebut? Bernardo Pares berharap supporter dari PSM Makassar bisa hadir di pertandingan itu agar mereka bisa kembali meraih kemenangan seperti kemenangan yang saat menghadapi yang United ini. Mungkin itu untuk review pertandingan kali ini. Sekali lagi selamat untuk PSM Makassar dan tetap ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.